Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah syukur hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia dengan percaya bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus turunlah atas jemaat sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hakikatnya kemerdekaan Indonesia adalah anugerah Tuhan. Melalui perjuangan para pendiri negara ini yang mengorbankan harta benda dan nyawa, Tuhan berkenan atas perjuangan bangsa Indonesia sehingga kita berhasil merdeka. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga menyatakan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ini menunjukkan bahwa sejak awal para pendiri negara ini menyadari bahwa kemerdekaan adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengizinkan memperkenankan segala bentuk perjuangan dalam meraih kemerdekaan. Tuhan berkali-kali mengingatkan bangsa Israel bahwa kebebasan mereka dari tanah Mesir adalah anugerah dari Tuhan. Sebelum Tuhan menyampaikan dasar kita atau 10 perintah Tuhan, Tuhan mengingatkan, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Keluaran 20 ayat yang kedua, Ulangan 5 ayat yang ke-6. Tuhan perlu mengingatkan itu agar kemerdekaan yang telah diterima itu disyukuri, dihormati, dan digunakan secara bertanggung jawab. Mari kita ungkapkan rasa syukur itu dengan menyanyikan Kidung Jemaat 337 bait yang pertama, betapa kita tidak bersyukur. Bermula dari menyerahnya Jepang kepada Sekutu tanggal 14 Agustus 1945. Setelah mendengar berita itu, beberapa pemuda Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia
dan Wikana bersama Sodanco Singgih, salah satu anggota PETA, membawa Soekarno Fatmawati Guntur yang masih 9 bulan dan Hatta ke Rengas Dengklok. Di tempat itu, para pemuda menyampaikan Soekarno dan Hatta bahwa Jepang benar-benar sudah menyerah dan ini saatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Sementara itu, di Jakarta terjadi perundingan antara para pemuda dengan tokoh-tokoh tua menyetujui proklamasi kemerdekaan Indonesia supaya dilaksanakan di Jakarta. Lalu Yusuf Kunto dan Ahmad Subarjo menjemput Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok untuk dibawa di Jakarta. Semua sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Tanggal 16 Agustus malam, Soekarno-Hatta bersama para tokoh senior dan para pemuda menuju rumah Laksamana Maidan. Di rumah itulah Soekarno menyusun teks proklamasi, kemudian dirundingkan dengan Hatta dan Ahmad Subarjo. Setelah konsep selesai dan disepakati bersama, Sayuti Melik menyalin dan mengetik naskah tersebut. Pada pagi harinya, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10, teks proklamasi Indonesia dibacakan oleh Soekarno di kediamannya, Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Setelah teks proklamasi dibacakan, dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati. Sejak itu, Indonesia merdeka dari belenggu penjajahan. Marilah kita dengan hikmat menyaksikan dan menghayati pembacaan teks proklamasi oleh Presiden Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 64 bait 1. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bila
lagi kita akan menerima dan mempergumulkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus agar hati kita dibukakan untuk dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang telah menganugerahkan kami kemerdekaan bangsa Indonesia dan menganugerahkan kami Negara Kesatuan Republik Indonesia. Allah yang kami yakini menjelma dan berkarya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami memperingati hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Meskipun saat ini kami masih bergumul dengan kondisi pandemi COVID-19 yang belum juga sehat. Kami mengakui bahwa kemerdekaan kami adalah anugerah dari Tuhan. Oleh karena itulah, pada saat ini kami hendak menghayati kemerdekaan itu dengan menerima dan mempergumulkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu berkenan hadir, masuk ke dalam pusat kesadaran kami, menguasai dan menggerakkan kami untuk dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberitaan firman Tuhan saat ini didasarkan pada kitab Ulangan pasal 31 ayat yang pertama sampai 8. Demikian firman Tuhan. Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, Dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, Dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini
ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan Engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang bersedia mendengarkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hati dan mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema pemberitaan firman Tuhan saat ini adalah bersama Tuhan, berjuang mengisi dan mempertahankan kemerdekaan di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, secara rasional sebenarnya mustahil Indonesia bisa merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia harus berhadapan dengan Jepang yang tentaranya terkenal dengan keberaniannya bertempur sampai mati. Pada saat Perang Dunia Kedua, Jepang pernah membuat Amerika Serikat kalang kabut ketika menyerang Pearl Harbor. Sementara itu, kita sama sekali belum siap bertempur. Kita hanya mempunyai tekad bulat untuk merdeka, bebas dari belenggu penjajah. Dengan perjuangan fisik dan dialog, akhirnya Jepang tidak bisa berbuat apa-apa ketika kita memproklamasikan kemerdekaan. Setelah merdeka, beberapa saat kemudian kita harus berhadapan dengan Belanda yang menjadi sahabat sekutu yang menang perang dalam Perang Dunia Kedua. Belanda yang datang bersama tentara Inggris berupaya merebut kembali Indonesia menjadi miliknya. Kita berhadapan dengan pasukan yang jauh lebih kuat, dengan persenjataan yang lebih lengkap dan lebih maju. Selain perjuangan bersenjata, kita juga berjuang dengan perundingan-perundingan. Tampaknya Belanda di atas angin. Tampaknya Belanda akan menang dalam perundingan karena dekat dan bersahabat dengan sekutu. Akan tetapi, dengan berbagai hal yang sangat terbatas itu, namun disertai tekad yang kuat dan bersatu, akhirnya Indonesia berhasil meraih kemerdekaannya. Apakah itu semata-mata karena kehebatan dalam bertempur dan kehebatan dalam berdialog? Ternyata tidak. Para pendiri negara ini sangat menyadari bahwa kemerdekaan ini karena perkenan Tuhan atas segala perjuangan yang telah dilakukan. Kembali saya membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea ketiga menyatakan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas,
maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita merdeka, beberapa saat kemudian kita harus berhadapan dengan berbagai pemberontakan yang akan menghancurkan NKRI. Berbagai pemberontakan itu dapat ditumpas, dan NKRI berdasarkan Pancasila tetap tegak berdiri sampai sekarang. Itu semua harus kita sadar, bukan semata karena kekuatan manusiawi kita, tetapi lebih dari itu karena perkenan dan penyertaan Tuhan terhadap negara kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Musa sudah sangat tua, Tuhan menyiapkan penerusnya yang bernama Yosua. Namun tampaknya bangsa Israel dan Yosua ragu dengan hal ini. Oleh karena itu, pada ayat ke-6, Musa berkata kepada bangsa Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Kemudian pada ayat yang ke-7 dan 8, Musa berkata kepada Yosua di hadapan bangsa Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Jemaat yang dikasihi Tuhan, isi pesan Musa kepada bangsa Israel dan kepada Yosua pada dasarnya sama, agar kuat dan teguh dalam perjuangan kekalahan, karena Tuhan akan menyertai mereka seperti telah menyertai mereka. Musa selalu mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan telah berkarya besar untuk Israel, yaitu membebaskan Israel dari belenggu penjajahan Mesir. Oleh karena itulah, karena Tuhan telah terbukti menyertai mereka, itu berarti akan terus menyertai mereka. Syaratnya adalah tetap bersatu, percaya dan taat kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah berkarya besar terhadap bangsa ini, yaitu membebaskan dari belenggu penjajah, menjadi negara yang merdeka, negara kesatuan Republik Indonesia. Tuhan juga telah berkarya kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita melewati masa-masa krisis yang luar biasa. Banyak negara yang terpecah belah, tetapi kita tetap bersatu di dalam NKRI berdasarkan Pancasila. Itu berarti kita bersama Tuhan telah terbukti berhasil melewati berbagai tantangan.
Syaratnya adalah tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia dan memegang teguh dasar negara Pancasila. Jemaat yang terkasih, sekarang ini kita sedang berhadapan dengan tantangan besar, pandemi COVID-19. Ternyata ini bukan hanya soal virus atau soal kesehatan. Ini menyangkut soal ekonomi, keamanan, agama, dan ternyata juga mengancam persatuan kita. Selama hampir 7 bulan kita menghadapi COVID-19, ternyata ada banyak masalah yang mengikutinya. Bahkan karena COVID-19, kita terancam terpecah belah karena adanya hoax dan perilaku yang tidak bertanggung jawab. Jika kita tidak kompak, tidak rukun dan tidak bersatu, sulit sekali menghadapi tantangan ini. Bisa-bisa masalah COVID-19 selesai, namun pertengkaran kita belum selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah terbukti menyertai perjalanan bangsa dan negara Indonesia sampai sekarang. Mari kita yakin bahwa kita bersama Tuhan akan berhasil melewati berbagai masalah, termasuk masalah COVID-19. Syaratnya kita harus bersatu, menghayati kebersamaan ini, senasib sepenanggungan, taat kepada pemerintah, dan menyerahkan semuanya itu kepada kemahakuasaan Tuhan. Kita bersama Tuhan telah berhasil melewati masalah besar. Tentu kita juga akan berhasil melewati masalah-masalah di depan kita. Mari kita yakin akan hal itu dengan bertindak serius dan bertanggung jawab. Selamat Hari Ulang Tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini dengan berdasarkan Pancasila. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita hening sejenak, masing-masing menghayati pemberitaan firman Tuhan tersebut secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, pada hari ini yang istimewa ini, kami bersujud kepadamu, menyampaikan syukur. Tuhan telah memerdekakan kami melalui perjuangan para pendahulu kami. Tuhan yang telah menganugerahkan kami Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini kami menghayati kemerdekaan kami pada usia yang ke-75 tahun. Pada saat ini kami memohon kepadamu, sudah hampir 7 bulan kami menghadapi pandemi COVID-19. Korban sudah semakin banyak. Kami sudah berjuang
untuk mengatasi ini dengan berbagai upaya. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan segera menyernakan pandemi ini melalui berbagai upaya yang kami lakukan dan melalui kuasa-Mu yang tidak terbatas. Kami menyerahkan pemerintahan kami, negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Mahfud Amin. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan, kepandaian, dan kebijaksanaan sehingga dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan baik. Kami sebagai rakyat Indonesia, kiranya Tuhan memberikan kesadaran dapat mendukung berbagai program pemerintah dengan bertanggung jawab. Kami menyerahkan pemerintah Kota Salatiga di bawah pimpinan Bapak Wali Kota Yulianto dan Bapak Wakil Wali Kota Muharis. Kiranya Tuhan juga memberikan kemampuan agar dapat memimpin warga Kota Salatiga ini dengan bijaksana. Kami berdoa untuk kerukunan bangsa Indonesia. Kami masih prihatin dengan sikap sebagian kecil saudara kami yang intoleran dan mengandalkan kekerasan. Tuhan berkenan memberikan kesadaran bagi kami semuanya untuk dapat hidup rukun, menerima dan menghargai berbagai perbedaan dengan syukur dan hormat. Kami bersyukur mempunyai Pancasila yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikan kami kesadaran untuk mengamalkan Pancasila dengan sebaik-baiknya. Dan berilah kami kekuatan untuk dapat mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia untuk selama-lamanya. Kami berdoa untuk gereja kami, khususnya BKJTU Jemaat Salatiga, dengan Kepantan Sumogawe dan Medayu. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami damai dan sejahtera dalam kondisi apapun. Ajari kami untuk taat kepada Tuhan dan hidup berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, meskipun sampai saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19, namun kita harus dapat tetap bersyukur. Dalam kondisi yang semakin sulit ini, Tuhan terbukti tetap memelihara kita, mencukupkan berkat bagi kita. Oleh karena itu, mari kita mengungkapkan rasa syukur itu dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Sebelum mengumpulkan persembahan, mari kita dasari dengan firman Tuhan demikian, tertulis di dalam Roma 12 ayat 8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah yang melakukan
melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang beri pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Mari kita memberikan persembahan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 336, bait yang pertama dan yang keempat. Kami sungguh bersyukur kepadamu di tengah-tengah kehidupan kami yang semakin sulit. Tuhan terbukti telah mencukupkan berkat bagi kami, memohon kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati kami pada hari-hari yang akan datang. Sebagai rasa syukur, hormat, dan tanggung jawab kami menyerahkan persembahan ini kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menyucikannya. Berikan kami kesadaran untuk selalu bersyukur, mampu menghitung berkat Tuhan, sehingga kami dapat memberikan persembahan yang semakin layak bagi Tuhan. Kami akan berdoa bersama-sama seperti yang telah Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah menganugerahkan kemerdekaan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia melalui perjuangan para pahlawan. Tugas kita sekarang adalah mengisi dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan mengamalkan Pancasila dengan sebaik-baiknya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri.